Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, kembali lagi di Podcast Mafadek. Podcast Mafadek merupakan podcast oleh KPU Kabupaten Rotendao yang akan memberikan informasi seputar demokrasi dan pemilihan umum kepada teman pemilih di luar sana. Bersama saya, Lisna Wita Purba, sebagai host pada podcast ini. Tentunya saya tidak sendiri. Pada saat ini sudah hadir bersama dengan kita narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Muhaimin Bere selaku Kadif Hukum dan Pengawasan. Halo Bapak, apa kabar? Halo Ibu, Kabar baik ya, luar biasa. Gimana Pak perasaannya? Apakah sedang galau atau senang atau gimana Pak? rasanya lagi senang-senangnya. Lagi senang, baik. Bapak Muhaimin Bere ini merupakan kadif di bidang hukum dan pengawasan yang di KPU Kabupaten Rotendao sering dikenal dan dipanggil dengan Bapak Juan. Ya benar Pak ya? Bapak Juan ini kita sebelum masuk ke topik kita nih, Bapak boleh sharing-sharing nggak pengalaman Bapak sebelum Bapak bergabung di KPU Kabupaten Rotendao? Pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah Bapak lalui? Oke, baik, terima kasih Ibu Lisna. Terkait dengan pengalaman sebelum masuk bekerja di KPU, saya bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Rotendao, tepatnya di Papela, yakni Madrasah Alia Muhajirin Papela, sebagai guru. Oh, sebagai guru-guru apa Pak kalau boleh tahu? Sebagai guru olahraga. Luar biasa, ternyata sangat bertolak belakang dengan pekerjaan saat ini ya Pak. Dari guru masuk ke bidang kepemiluan gitu. Kalau di bidang kepemiluan sendiri, Bapak ada pengalaman tersendiri tidak? Jadi untuk pengalaman di bidang kepemiluan itu sendiri, saya mengenal dunia kepemiluan itu semenjak tahun 2017. Saya dipercaya oleh KPU Kabupaten Rotendao sebagai panitia pemilihan kecamatan pada pemilihan 2019. Setelah itu KPU membuka seleksi perekrutan badan ad hoc di tahun 2022 untuk pemilihan umum 2024. Alhamdulillah kali kedua saya terpilih sebagai anggota PPK. Selanjutnya masuk pada bulan Oktober sekitar tahun 2023 kemarin, KPU Republik Indonesia membuka seleksi calon anggota KPU, dan pada saat itu saya dengan bekal pengalaman yang ada, saya mencoba mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Rotendao. Alhamdulillah berkat dukungan dan doa dari almarhumah istri saya terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Rotendao masa bakti 2024-2029. Luar biasa, ternyata sudah dari 2017 ya Bapak Juan berkecimpung di dunia kepemiluan. Jadi sudah tidak asing ya Pak. Dan lebih luar biasanya lagi, di sela-sela Bapak jadi PPK yang Bapak mendaftar sebagai anggota komisioner dan terpilih, dipercayakan gitu Pak. Luar biasa sekali. Pak, kalau di KPU sendiri, kan Bapak ada di divisi hukum dan pengawasan nih, Kadif sebagai Kadif. Itu Bapak yang memilih sendiri atau yang Bapak dipilih? Bagaimana Pak? Oke, jadi berdasarkan rapat pleno bersama, saya dipercaya oleh teman-teman untuk mengemban tugas sebagai divisi hukum KPU Rotendao. Baik, luar biasa ya Pak. Ternyata Bapak dipilih dari hasil rapat pleno untuk menjadi Kadif dari divisi hukum dan pengawasan. Nah, sebenarnya Pak di KPU ini kan ada banyak divisi ya, salah satunya divisi hukum dan pengawasan gitu. Sebenarnya tugas dari divisi hukum dan pengawasan itu apa saja sih Pak? Jadi baik, terima kasih Bu. Sesuai dengan PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, divisi hukum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat 2 itu mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan berupa penyusunan perencanaan keputusan KPU Kabupaten Kota, telaah hukum, terus ada dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan pemilu dan pemilihan, dan penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS. Wow, ternyata sangat banyak tugas dari divisi hukum ya Pak, mulai dari dia menyelenggarakan sampai kalau ada sengketa penyelesaian itu juga dari hukum. Kemudian kalau ada pelanggaran kode etik PPK juga bahkan ditangani di divisi hukum dan pengawasan.
Baik, begitu sahabat pemilih, tapi dari banyaknya tugas di sini kita akan fokus pada satu topik, yaitu yang membahas tentang JDIH. Baik, teman-teman pemilih di luar sana, topik kita hari ini berkenaan dengan divisi yang diemban oleh Bapak Juan, yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan, di mana topik utamanya kita adalah tentang JDIH. Nah, bincang-bincang terkait JDIH, Pak. JDIH itu sebenarnya apa sih, Pak? JDIH itu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JDIH itu merupakan wadah kendali penggunaan bersama atas dokumen hukum. Kemudian jaringan bersama itu dimaksudnya terintegrasi dari pusat hingga ke kabupaten kota. Kemudian JDIH itu sendiri dalam rangka tertib dan terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Seperti itu juga sobat JDIH. Baik, ternyata JDIH itu sudah ada mulai dari JDIH KPU RI, JDIH provinsi, sampai ke JDIH tingkat kabupaten kota, begitu Pak. Nah, Pak, berarti di JDIH itu kita merupakan, boleh kita sebut sebagai wadah informasi tentang hukum ataupun kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum di KPU itu sendiri, begitu ya Pak? Iya, benar sekali terkait dengan informasi dokumen hukum yang ada di KPU. Iya, baik Pak. Mungkin Sobat JDIH di luar sana juga bertanya-tanya tentang ada nggak sih regulasi yang mengatur tentang pengelolaan JDIH ini, Pak? Ada. Itu ada pada keputusan nomor 10 tahun 2022. Terus ada keputusan KPU nomor 134 tahun 2016 dan keputusan KPU nomor 533 tahun 2020. Baik, Pak. Ternyata ada 3 keputusan yang mengatur tersendiri tentang JDIH begitu, Pak. Nah, dengan adanya regulasi-regulasi terkait yang mengatur tentang pengelolaan JDIH, sebenarnya JDIH itu seperti apa, Pak? Terutama terkhususnya di lingkungan KPU Kabupaten Rotendao sendiri. Keberadaan JDIH di lingkungan KPU itu mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Oke Pak. Maaf, sebelumnya Pak, tadi Bapak menyebutkan JDIH itu keberadaannya sangat penting, khususnya di lingkungan KPU ya. Kenapa disebut JDIH itu penting Pak? Apakah karena tujuannya atau isinya atau bagaimana Pak? Ya karena memang JDIH itu yang pertama menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Yang kedua, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Ketiga, ada memudahkan dalam pencarian dokumen produk hukum melalui pengelolaan dokumentasi secara elektronik atau digital. Dan yang keempat itu menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan dokumen. Oke baik Pak, berarti JDIH itu tadi Bapak menyebutkan dia itu menyimpan beberapa dokumen-dokumen. Mungkin saya dan juga Sobat JDIH di luar sana bingung juga dokumen yang bentuknya seperti apa yang dimuat dalam JDIH ini Pak. Jadi isi dari JDIH itu ada berupa surat keputusan Ketua KPU, surat keputusan Sekretaris KPU, dan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Berarti JDIH ini adalah cara kita atau menjembatani KPU untuk memberikan informasi kepada publik, begitu Pak. Nah, kemudian bagaimana Sobat JDIH di luar sana jika ingin mengakses ke JDIH khususnya KPU Kabupaten Rotendao? Oke, jadi untuk Sobat JDIH dimanapun berada, untuk mengetahui produk hukum dan kegiatan-kegiatan hukum yang berada di KPU Kabupaten Rotendao dapat diakses pada website JDIH, media sosial JDIH, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, seperti itu. Ternyata sangat mudah aksesnya untuk masuk ke JDIH ya Pak. Nah, bagi Sobat JDIH di luar sana yang ingin mungkin riset atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsi tentang kepemiluan, boleh berkunjung ke media sosial ataupun ke website JDIH baik Instagram, YouTube, Facebook. Nanti akan kita tampilkan di bawah ini, boleh untuk datang kepo ya Pak. Begitu. Dan tugas dari divisi hukum itu sangat banyak begitu ya Pak. Dan mungkin akan dibahas lebih rinci di episode berikutnya. Baik Bapak, mungkin untuk hal terakhir, Bapak ada yang ingin disampaikan ke Sobat JDIH? Tiga. Sobat JDIH dimanapun berada jangan lupa ya untuk
berpartisipasi dengan mengakses website JDA maupun media sosial JDA KPU Kabupaten Rotendao. Silakan memberikan kritik dan saran melalui kolom komentar. Baik, ini sangat luar biasa ya materi kita hari ini, karena JDIH ini merupakan wadah yang sangat penting bagi setiap KPU baik di RI maupun di provinsi dan juga di kabupaten kota, karena ini merupakan wadah kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada publik dan sobat JDIH ya Pak ya. Luar biasa Bapak Juan, ternyata pengalamannya yang luar biasa, tidak hanya wajahnya yang rupawan tetapi juga pekerjaannya dan juga pengalamannya juga luar biasa ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan next episode Bapak hadir lagi di podcast ini. Nah, begitu Sobat JDIH dimanapun Anda berada, jangan lupa ikut berpartisipasi dalam memberikan keikutsertaan dalam pengelolaan JDIH. Baik Anda boleh berkomentar atau memberikan hal-hal positif bagi pengembangan JDIH, khususnya di KPU Kabupaten Rotendao. Nah, itu tadi podcast hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan berakhir podcast kita ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Rotendao karena ada banyak topik-topik menarik lainnya di episode berikutnya dan di next podcast berikutnya. Saya Lisna Wita Purba pamit undur diri. Selamat siang.